Berikut ini adalah pertumbuhan dari jumlah mesin ATM yang dimiliki oleh bank besar di Indonesia. Terlihat pada grafik berikut ini, terdapat 4 bank besar yang mendominasi pertumbuhan dari jumlah mesin ATM, yaitu dari Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Lalu sudah optimalkah ATM yang dimiliki oleh bank-bank yang ada di Indonesia? Perlu diketahui bahwa ATM dikatakan optimal apabila minimum dapat melayani 120 transaksi per hari per ATM dengan rata-rata sebanyak 175 transaksi per hari per ATM dengan nilai transaksi sebesar 1 juta per transaksi dan maksimum sebanyak 450 transaksi per hari per ATM. Bahkan di negara maju, jumlah transaksi rata-rata per hari mencapai 500 hingga 1000 transaksi per ATM. Berikut ini adalah grafik dari biaya yang dibutuhkan untuk perawatan ATM. Dengan asumsi jumlah ATM sebanyak 500 ATM, shifting software menggunakan lisensi dengan batasan TPS, perkiraan maksimal TPS sebanyak 10. Dari grafik berikut ini, biaya untuk hardware dengan menggunakan full outsource sebesar 1.955.333, untuk software sebesar 100.000, untuk koneksi network sebesar 1.240.000, untuk back office sebesar 13.120, untuk lokasi ATM sebesar 1.826.667, dan untuk biaya perawatan sebesar 600.000. Berikut ini adalah daftar masalah yang dialami oleh pengguna ATM. Di antaranya ATM rusak, uang di ATM tidak tersedia, kartu ATM tertelan, transaksi gagal, namun saldo tetap terpotong, masalah keamanan, tidak merasa melakukan transaksi, tapi saldo terpotong, dan lainnya yang meliputi struk yang tidak keluar, masih ada biaya untuk administrasi. Dan sebanyak 66,7% mengalami masalah ATM rusak. Berikut ini adalah peta persebaran dari mesin ATM di seluruh Indonesia, dengan data sebagai berikut. Jumlah ATM per 100.000 populasi, untuk Sumatera sebanyak 15 buah, Kalimantan 7 buah, Jawa dan Bali 15 buah, Sulawesi sebanyak 4 buah, dan Papua sebanyak 8 buah. Rata-rata nilai transaksi per mesin ATM per hari sebesar 188.649.827 dengan jumlah transaksi sebanyak 175 transaksi per mesin ATM per hari dengan nilai per transaksi sebesar 1.077.999. Dari sebuah survei yang menanyakan apakah pernah menggunakan kartu ATM pada mesin ATM untuk bank yang berbeda, sebanyak 78,2% responden menyatakan pernah melakukan hal tersebut. Dari berbagai bank yang ada, sebanyak 54% dan 53% responden pernah menggunakan mesin ATM dari Bank BRI dan Bank Mandiri, walaupun bukan merupakan nasabah dari kedua bank tersebut. Interoperability antar layanan ATM perbankan memudahkan nasabah dalam melakukan transfer antar bank. Seperti ATM Bersama, yang memiliki lebih dari 42.000 ATM, memiliki koneksi 80 bank termasuk 4 BPR dan 1 telco. Perbandingan transaksi untuk tunai dan transfer, yaitu 30% dibanding 70%. Untuk Alto, memiliki sebanyak 8.900 ATM, koneksi 24 bank, perbandingan transaksi 26% dibanding 74%. Untuk Prima, sebanyak 65.871 ATM, koneksi 56 bank, perbandingan transaksi sebesar 14% dibanding 86%. ATM di masa yang akan datang akan memiliki lebih banyak fungsi, seperti ATM Dispense Prepaid dan Interactive Teller, lebih banyak fitur, seperti Talking ATM untuk tunanetra, Biometric Identification, Multi-currency ATM, interoperabilitas dengan teknologi mobile. Interactive Teller ATM, yaitu nasabah dapat berbicara dengan remote teller di monitor ATM. Contohnya, jika nasabah kehilangan kartu ATM atau lupa dengan passwordnya, nasabah dapat menunjukkan kartu ID sebagai tanda bukti. Cardless ATM menggunakan koneksi mobile wireless, nasabah dapat melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM, melainkan dengan menggunakan aplikasi di mobile phone,
autentikasi dengan scanning code di layar ATM untuk inisiasi aktivitas di ATM, serta one-time PIN untuk autentikasi transaksi nasabah. Berikut ini adalah peta dari internet banking yang disediakan oleh berbagai bank di Indonesia, seperti Bank BCA, Mandiri, BNI, Permata, BRI, dan CIMB. Dengan grafik jumlah pengguna dari ke-6 bank tersebut adalah sebagai berikut, di mana Bank BCA mempunyai jumlah pengguna internet banking terbanyak sebanyak 3.600.000 dengan jumlah transaksi 888,4 juta transaksi per tahun dengan nilai transaksinya sebesar 3.599 triliun per tahun. Berikut ini adalah skema pricing untuk BASINAS atau Corporate Internet Banking, terdiri dari dua, yaitu flat fee, perusahaan besar yang mempunyai lebih banyak user, dan per user untuk perusahaan kecil atau menengah berdasarkan jumlah karyawannya. Personal Internet Banking, yaitu free per transaksi atau per bulan. Berikut ini adalah grafik mengenai skema biaya layanan internet banking yang paling sering digunakan, yaitu skema free, per item transaksi pembayaran, per transaksi transfer, flat per bulan, dan lainnya, di mana sebanyak 54% menggunakan skema free. Berikutnya adalah perbandingan pricing internet banking dari berbagai bank seperti Mandiri, BRI, BCA, BNI, Danamon, OCBC NISP, Bank Mega, Permata, dan CIMB Niaga. Hal yang menjadi perbandingan meliputi layanan pembayaran PLN, layanan transfer antar rekening, layanan pengambilan token, layanan pembayaran kartu kredit, layanan pembayaran pendidikan, dan lain-lain. Berikut ini adalah perbandingan dari fitur internet banking yang disediakan oleh berbagai bank seperti Mandiri, BRI, BCA, BNI, Danamon, OCBC NISP, Bank Mega, Permata, dan CIMB Niaga dengan perbandingan yang digunakan meliputi transfer antar rekening, transfer antar bank, pembelian isi ulang pulsa, pembayaran tagihan bulanan, informasi saldo, dan lain-lain. Dari perbandingan tabel tersebut, apabila dipresentasikan dalam bentuk grafik, didapat grafik seperti berikut ini, di mana informasi saldo, pembayaran tagihan bulanan, pembelian isi ulang pulsa, transfer antar bank, transfer antar rekening adalah fitur internet banking yang diimplementasikan oleh seluruh bank tersebut.